Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini masih dalam rangka stay at home. Kita akan beribadah dengan diawali salam kangen Tuhan Yesus memberkati. Membuka ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Mari kita siapkan hati, teduhkan hati kita menyembah Tuhan Allah yang Maha Besar. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi kami datang dengan kekudusan kami, karena kami datang pada Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha tahu segala keberadaan kami. Pagi ini datang kami beribadah untuk menyembah Tuhan, memuja Tuhan, bahkan untuk merenungkan, mendengarkan sabda Tuhan. Sebab itu Bapa, hamba menyerahkan ibadah pagi hari ini hanya jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama memuja Allah kita yang Maha Kudus dengan pujian besar dan perkasa Allah kita. Sungguh karena Dialah yang ajaib, yang perkasa dan dahsyat. Besar dan perkasa Allah kita, mari kita puji Dia, sembah Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkat topajimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia.
Haleluya. Kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Sebab itu kita mengalami ketenangan hanya kalau kita bersama dengan Allah. Di saat badai bergelora, kita akan terbang bersama Dia karena Tuhan adalah Allah semesta. Bapa di dalam surga, kami tenang karena kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Di saat badai bergelora, kami percaya Allah kami mengatasi segala badai. Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha besar, maha luar biasa, yang sanggup menenangkan badai dunia, namun juga sanggup menenangkan badai dalam hidup kami dan hati kami. Sebab itu Bapa, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami, biarlah hati pikiran kami dikuasai Roh Kudus sehingga kami mengerti dengan benar firman Tuhan dengan baik, jelas dan benar. Hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini dengan tema Iblis tidak tahu apa yang Allah tahu. Ayub 1 ayat 6-12 berkata demikian. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?
Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kisah Ayub adalah kisah yang luar biasa, yang mengajarkan banyak hal yang penting untuk orang beriman dan menegaskan beberapa hal. Yang pertama, Allah Maha Tahu. Allah tahu siapa Ayub, kekuatannya, imannya, dan penyerahannya kepada Allah. Jadi yang pertama, Allah Maha Tahu. Yang kedua, iblis tidak Maha Tahu. Iblis tidak Maha Tahu. Iblis minta izin kepada Allah untuk mencobai Ayub. Iblis berpikir Ayub saleh dan jujur karena hidup dalam kenyamanan. Jika Ayub menderita, pasti menyangkal Allah. Allah mengizinkan karena Allah tahu Ayub kuat dan sangat bersandar pada Allah. Ini yang tidak diketahui iblis. Ya. Jadi Allah Maha Tahu, sedangkan iblis tidak Maha Tahu. Ya. Sebab itu dia minta, ya cobalah izinkan saya mencobai Ayub. Karena si iblis berpikir, Ayub pasti akan menyangkal Allah. Karena selama ini kan hidupnya nyaman. Ternyata iblis tidak tahu bahwa Ayub adalah orang yang sangat bersandar kepada Allah. Nah, kemudian kita melihat, apa sih pekerjaan iblis? Nah ini kita penting ya, pekerjaan iblis. Yaitu yang pertama, pekerjaan iblis adalah dia mengelilingi dan menjelajah bumi. Jadi iblis itu rajin banget ya. Mengelilingi dan menjelajah bumi termasuk hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah untuk menjatuhkan yang lemah imannya. Jadi ingat, iblis itu hadir dalam setiap pertemuan ibadah. Jadi iblis itu super rajin. Pendeta belum datang sudah datang. Jemaat belum datang sudah datang. Dia duduk duluan. Duduknya nyebar, bisa paling depan, paling belakang, tengah. Pokoknya seperti itu, kira-kira itu. Rajin banget iblis ini ya. Dia hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi manusia aja kalah rajinnya dibandingkan iblis. Tapi tujuan iblis apa ibadah? Yaitu apa? Mengganggu. Supaya orang tidak konsentrasi dengar firman Tuhan. Mengganggu waktu itu ribut. Ya apalagi sekarang kan. Sementara khotbah, ini pada main HP, bahkan ada main game lagi. Benar gak? Banyak kan seperti itu sekarang ya. Pada bawa HP, bagus. Kelihatannya mau baca Alkitab dari HP. Tapi ternyata kadang buka Facebook, balas WA, main game waktu ibadah. Nah itu kan kena apa? Masuk perangkapnya iblis. Jadi iblis mengganggu orang yang lemah imannya. Supaya datang ibadah bukannya menyembah Allah, tapi melihat HP main game. Nah ini coba, kalau ada jemaat yang seperti itu bertobat hari ini ya. Yang ibadah, main game lah, lewat HP, baca Facebook, WA. Nah ini hati-hati, ini temannya iblis ini. Jadi harus bertobat ya, entah siapapun itu. Nah jadi tujuan ini hadir dalam pertemuan ini adalah mengganggu supaya orang tidak menyembah Allah. Ya, supaya tidak menyembah Allah, apalagi yang lemah imannya. Waduh, udahlah. Seperti itu kira-kira. Supaya orang tidak konsentrasi dengar firman Tuhan. Yang berikutnya pekerjaan iblis adalah menimbulkan rasa takut. Menimbulkan penderitaan dan kesepian dan depresi. Sehingga dia bisa bunuh diri. Jadi iblis itu punya banyak proyek. Proyek jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Ya, jadi iblis itu programnya itu lengkap sekali. Rencananya sangat detail dan teliti. Dan semua lini ada. Nih iblis ini. Luar biasa iblis ini ya. Luar biasa jahatnya. Jadi menimbulkan rasa takut. Dia orang serba takut kepada iblis, bukan takut kepada Allah. Rasa takut, khawatir, rasa penderitaan, kesepian. Jadi itulah iblis memberikan pikiran-pikiran yang negatif ya, sehingga depresi.
Kemudian pekerjaan iblis yang berikutnya yang ketiga adalah dia membunuh, menghancurkan, menimbulkan sakit penyakit, membuat miskin, ya menghancurkan keluarga, usaha, harta benda, dan lain-lain. Termasuk Ayub kan dihancurkan, dibikin miskin, ya. Membunuh. Kemudian yang keempat, selalu menggoda dan mencobai manusia supaya jauh dari Allah. Ya, saya ulang ya. Apa sih pekerjaan iblis? Yang pertama, pekerjaan mengelilingi dan menjelajah bumi, termasuk hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah untuk menjatuhkan yang lemah imannya. Yang kedua, menimbulkan rasa takut, penderitaan, kesepian, dan depresi, bahkan cenderung akhirnya berujung pada bunuh diri. Kemudian yang ketiga, membunuh, menghancurkan, menimbulkan sakit penyakit, membuat miskin, ya. Jadi menghancurkan keluarga, menghancurkan usaha, harta benda, dan lain-lain. Yang keempat, selalu berusaha menggoda, mencobai manusia supaya jauh dari Allah. Yaitu proyek-proyek iblis supaya ujungnya adalah manusia jauh dari Allah. Sebab itu dia giat sekali datang dalam rumah-rumah ibadah, mengganggu tempat ibadah, mengganggu siapa saja dalam rumah ibadah, supaya jauh dari Allah. Nah, sebab itu kita harus punya satu sikap bagaimana sih cara melawan iblis supaya kita terjebak di dalam pekerjaan iblis. Bagaimana cara melawan iblis? Yang pertama adalah tunduk kepada Allah. Jadi kita harus tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Yang kedua, sadar dan berjaga-jaga mengingat firman Tuhan. Jadi firman Tuhan kita ingat ya, berjaga dengan firman Tuhan. Jadi hati kita, pikiran kita diisi firman Tuhan, sehingga ketika ada gangguan yang mencoba melemahkan iman kita, kita ingat firman Tuhan yang pernah kita dengar, yang kita hafal, itu keluar Roh Kudus menolong kita. Firman Tuhan keluar lagi, mengingatkan kita, muncul dalam pikiran kita. Kalau kita sedang, aduh Tuhan, saya begitu lemah, cobaan begitu berat, saya nggak sanggup lagi. Kita diingatkan firman Tuhan, ingat, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Sebab itu apa? Sadar dan berjaga-jaga dan selalu mengingat firman Tuhan. Cara yang ketiga adalah hidup di dalam doa. Ingat selalu yang sering kali saya ulang-ulang. Tidak doa, tidak kuat. Sedikit doa, sedikit kuat. Banyak doa, banyak kuat. Nah, doa adalah bukti penyerahan diri. Dan bukti bahwa kita tunduk kepada Allah yang Maha Tahu. Sebab itu, kalau kita sungguh-sungguh hidup bersandar kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan, maka cirinya adalah kita hidup di dalam doa dan firman Tuhan. Selalu kita punya firman Tuhan untuk menangkal setiap serangan-serangan si iblis. Lawan dengan firman Tuhan, lawan dengan doa kita, lawan dengan iman. Dan terus berjaga-jaga. Kenapa harus berjaga-jaga? Karena iblis itu keliling, mengaum-ngaum, mencari orang dapat ditelannya. Yakobus 5:11b katakan begini, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi kendati pun kita punya banyak pengalaman yang tidak enak, yang menyakitkan, ada penderitaan, tapi Tuhan itu Maha Penyayang. Dan Dia tahu kapan memulihkan, mengangkat kita. Tuhan sayang dengan kita. Yang penting apa? Kita sungguh bersandar, berserah kepada Tuhan. Jadi kita melihat bahwa dalam hidup ini, kita dimanapun selalu dikelilingi oleh serangan-serangan si iblis. Orang-orang beriman pasti lawannya orang tidak beriman. Kita pasti akan terus diganggu oleh iblis yang mencoba mengganggu iman kita supaya lemah dan dia meninggalkan Tuhan, supaya kita jauh dari Tuhan. Sebab itu kita harus terus berjuang di dalam doa dan firman Tuhan. Sebab itu, mari kita senantiasa datang dan bersandar pada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Tahu. Bersandar pada Dia. Jadi cara melawan iblis adalah hanya tunduk kepada Allah. Sadar berjaga-jaga, hidup dalam firman Tuhan. Yang ketiga, hidup di dalam doa. Kalau kita hidup di dalam bersandar pada Tuhan, maka kita mengalami ketenangan. Sama seperti Ayub. Apapun yang Ayub alami, dia tekun tetap datang pada Tuhan. Anak-anaknya mati.
hancur seluruh usahanya, dia jatuh miskin. Kemudian dia memiliki sakit penyakit, bahkan istri pun meninggalkan dia, dia kesepian dan sendirian. Tetapi Ayub tetap tekun datang pada Tuhan. Apapun situasi kondisinya, Ayub tetap datang pada Tuhan. Dan akhirnya apa? Ayub menang melawan iblis. Apa Ayub punya kekuatan? Tidak. Tapi Ayub punya ketenangan di dalam Tuhan kita yang luar biasa. Ayub tenang, bersandar pada Tuhan. Dia tekun tetap mencari Tuhan. Apapun terjadi, dia tidak meninggalkan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memulihkan semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada hari ini, mari kita belajar melihat dalam kehidupan kita. Ya, ingat yang pertama bahwa iblis di mana-mana mengganggu kita, mencoba menghancurkan kita supaya kita jauh dari Tuhan. Tetapi sebagai orang beriman, supaya kita menang mengatasi setiap cobaan-cobaan si iblis ini, mari kita terus bersandar kepada Tuhan. Ya, jadi kembali cara melawan iblis yang pertama apa tadi? 1, tunduk kepada Allah. 2, sadar dan berjaga-jaga mengingat firman Tuhan. 3, hidup di dalam doa. Ya, banyak doa, banyak kuat, sedikit doa, sedikit kuat, tidak doa, tidak kuat. Dan bukti penyerahan diri dan tunduk kepada Allah yang Maha Tahu. Ya, doa adalah bukti kita menyerah dan tunduk kepada Allah. Amin. Itu mari kita senantiasa datang dan bersandar pada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Tahu. Mari kita tekun hidup dalam doa, tekun dalam firman Tuhan. Maka kita dilindungi, dijaga dari segala pekerjaan iblis. Itu sebelum kita masuk dalam ibadah-ibadah, pergi ke gereja, kita terus hidup di dalam doa. Yang minta Tuhan menolong menjaga hati pikiran kita supaya tidak diganggu oleh si iblis. Supaya firman Tuhan yang kita dengarkan, kita tertuju pada kebenaran firman Tuhan pada yang lain. Tidak diganggu oleh HP, tidak diganggu oleh hal-hal yang lain. Amin. Mari kita tekun mencari Allah, tekun bersama pada Tuhan, maka Tuhan menolong kita, memulihkan dan buat kita menang. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita masuk di dalam doa ucapan syukur, menyerahkan firman Tuhan, dan juga kita doa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur kami boleh mendengarkan firman. Biarlah Tuhan menolong, firman Tuhan boleh bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami, dan kami terus bergantung pada Tuhan yang hidup. Kita bisa menang, kami bisa menang mengatasi setiap cobaan-cobaan dan godaan dari si iblis. Kami hidup di dalam doa dan firman Tuhan. Kami tunduk kepada Allah dan hidup di dalam doa. Materaikan firman Tuhan dalam hati kami masing-masing. Juga kami ucap syukur atas persembahan yang akan kami berikan. Tuhan menolong, biarlah setiap persembahan yang kami berikan dengan sukacita boleh mendukung setiap pekerjaan Tuhan dimanapun berada, terutama setiap program misi gereja kami. Terima kasih Bapak. Syukur menyerahkan sepenuhnya doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Bapa dalam surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Kristus, saat ini kami bersatu bersama-sama
mendoakan untuk seluruh tim medis, para dokter, perawat, semuanya dalam tangan Tuhan. Berikan mereka kekuatan, sukacita, penghiburan dalam Tuhan. Mereka pahlawan-pahlawan masa kini yang sedang berperang melawan sakit saat ini, melawan COVID, mendukung pemerintah dan masyarakat. Kuatkan, teguhkan mereka, berikan kekuatan, sukacita. Bahkan mereka banyak yang kehilangan sanak keluarga yang sakit, Tuhan tolong, teguhkan, kuatkan mereka semuanya. Kami menyerahkan juga untuk seluruh rakyat Indonesia yang juga mungkin mereka pun sama sedang mengalami sakit akibat virus corona ini. Tuhan kuatkan, teguhkan, berikan hati yang perlu disiplin untuk tetap stay at home, mendukung tim medis dan pemerintah untuk menjaga kesehatan, stay at home, dan sungguh-sungguh mereka berjuang untuk menjaga supaya penyakit ini tidak menyebar. Berikan kesadaran bagi masyarakat untuk berjuang bersama-sama melawan corona ini. Kami juga mendukung pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden. Tuhan juga berikan kekuatan hikmat bagi para pemimpin negara kami, supaya dengan hikmat bijaksana dari Tuhan, membawa masyarakat kami bersama-sama kuat dan tabah menghadapi corona ini. Berikan kami semuanya kekuatan, kemampuan menghadapi virus ini, sehingga tetap kuat, tegar, dan sabar, dan penuh semangat. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga bersama menyerahkan seluruh jemaat yang hadir hari ini, yang juga mungkin mengalami berbagai masalah. Tuhan Yesus menolong, menguatkan, meneguhkan, bahkan pakai para hamba-hamba Tuhan untuk konseling, menolong mereka, mendampingi, melawan berbagai macam godaan-godaan, tantangan-tantangan, tekanan-tekanan hidup yang harus dialami. Mereka memiliki kekuatan dan jalan keluar menghadapi semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Menyerahkan jemaat kami, seluruh umat dimanapun yang berada, seluruh gereja-gereja yang sedang stay at home dalam ibadah, Tuhan menolong. Tuhan, tetap biarlah firman Tuhan yang dikumandangkan menguatkan, mendukung setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur, menyerahkan seluruh umat-Mu dalam tangan-Mu. Dan akhirnya kami akan kembali di dalam segala aktivitas kami. Satu hal kami mohon, kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai, menguatkan, meneguhkan, memberikan kemenangan dalam jam tantangan hidup ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Shalom, tetap stay at home. Salam kangen di dalam Kristus. Haleluya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan ingat stay at home dan stay di dalam Kristus. Haleluya. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Waktu demi waktu, tak sekalipun kau tinggalkan diri.